Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memberikan hormat saya kepada dosen pengampu yaitu Mbak Kinkin Yulianti, karena di video ini kami kelompok 7 bab 8 pertemuan 11 akan mempresentasikan materi yaitu analisis of variance atau ANOVA dalam buku yang berjudul Metode Statistika karya Der Gibson, Siagian Sugiarto. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Kaila Nabila, Raffi Sabilillah, Nugroho Rizky Ramadan, yang terakhir yaitu Rauditya Sakti. Lanjut. Yang pertama ini ada ANOVA. ANOVA merupakan analisis yang digunakan untuk menguji kesamaan beberapa rata-rata populasi sekaligus. Selanjutnya, ANOVA sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu ANOVA satu arah, uji berganda, dan juga ANOVA dua arah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. ANOVA satu arah. ANOVA satu arah ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan yang signifikan antara rata-rata data kelompok. Selanjutnya ada uji berganda. Uji berganda ini pengujian statistik berganda merupakan teknik analisis yang memungkinkan peneliti mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih pada waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir ada ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Two-way ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok pada dua faktor independen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada latihan soal nomor 1 dengan soal berikut. Data berikut merupakan banyaknya kata per menit hasil ketikan 4 sekretaris dengan menggunakan 4 mesin ketik elektronik berbeda. Ujilah dengan alfa 0,05, apakah ada pengaruh jumlah ketikan per menit akibat perbedaan sekretaris. Uji pula apakah perbedaan mesin ketik menyebabkan perbedaan jumlah ketikan per menit. Oke, boleh di next. Selanjutnya ini ada penyelesaian. Dari penyelesaian ini ada JKB, JKK, dan JKT. Sebelum itu, kita harus total dari kolom dan barisnya. Semua ditotal dari Royal itu ada 275, IBM itu 255, Underwood itu 264, Olivetti itu ada 287. Kemudian total kolom yaitu Ayu ada 288, Bella 228, Santil itu 302, dan Dini itu 263. Kemudian kita lanjut ke JKB. JKB sendiri itu adalah jumlah kuadrat baris. Sebelumnya kita lihat barisnya itu dari Royal itu totalnya ada 275 kuadrat per 4. 4-nya itu ada dari jumlah populasi. Kemudian ditambah 255 kuadrat per 4, ditambah 264 kuadrat per 4, ditambah 287 kuadrat per 4, dan yang terakhir dikurang 1081 kuadrat, itu hasil dari total keseluruhan per 16. 16 itu adalah semua jumlah data yang ada. Maka dihasilkan 143,69. Kemudian ada JKK. JKK sendiri itu adalah jumlah kuadrat antar kolom. Sebelumnya kita telah totalin, kolomnya yang Ayu itu ada 288 kuadrat per 4, ditambah 228 kuadrat per 4, ditambah 302 kuadrat per 4, ditambah 263 kuadrat per 4, dan yang terakhir sama dikurangnya itu jumlah total 1081 kuadrat per 16. Maka dihasilkan 790,19. Dan JKT itu adalah jumlah kuadrat total. Maka semua data yang ada dikuadratin, kemudian dijumlah, dan dikurang total keseluruhan tadi 1081 kuadrat per 16, maka dihasilkan yaitu 1241,9. Dan yang terakhir itu ada JKS. JKS itu jumlah kuadrat siaran yang mempunyai rumus JKT dikurang JKB dikurang JKK. Maka kita masukkan nominalnya sehingga dihasilkan 308,06. Selanjutnya,
Selanjutnya ini ada tabel ANOVA. Dari tabel ANOVA ini kita lihat ada blok antar kolom, sisaan, dan total. Kemudian derajat bebas. Derajat bebas dari blok itu 3. Terus kemudian antar kolom juga 3. Sisaan itu 9. Kenapa derajat bebas blok itu 3? Karena sebelumnya kita punya 4 populasi, kemudian dikurangi 1, maka dihasilkan 3. Dengan begitu juga di antar kolom. Kemudian di sisaan kenapa bisa dapat 9, itu kita kalikan blok dengan antar kolom, maka dihasilkan 9, dan kemudian semuanya itu ditotal jadi mendapatkan hasil 15. Kalau dari jumlah kuadrat itu, di blok kita masukin dari JKB yang sebelumnya kita udah jumlah, yaitu 143,69. Kalau di antar kolom kita masukin jumlah JKK yaitu 790,19. Sisaan itu kita masukin JKS yaitu 308,06. Dan totalnya itu dari JKT 1241,94. Kemudian dari varian ragamnya itu kita mempunyai rumus yang kalau di blok itu kita menggunakan rumus yang ada di buku S1 kuadrat, yaitu JKB per variabel kuadrat. JKB-nya sebelumnya kita punya 143,69 dibagi variabelnya 3, maka dihasilkan 47,89. Kemudian dari antar kolomnya kita masukkan S2 kuadrat, yaitu JKK per variabel kuadrat. Kita udah punya JKK-nya 790,19, per variabelnya itu 3, jadi dihasilkan 263,39. Begitu pula di sisaan dengan rumus S3 kuadrat, yaitu JKS per variabel kuadrat, maka dihasilkan 34,22. Kemudian selanjutnya ada F hitung. Kalau di F hitung balok itu, kita menggunakan rumus S1 kuadrat dibagi S3 kuadrat. Sebelumnya kita juga udah ngehasilin S1 kuadratnya itu berapa, S3 kuadratnya itu berapa, maka dibagi hasilnya itu, jumlah hasilnya itu 1,39. Kalau di antar kolom itu kita punya ada rumusnya di buku itu S2 kuadrat dibagi S3 kuadrat yang sebelumnya juga udah dihasilin, maka menghasilkan nominal 7,69. Kemudian dari F-table. Nah, F-table ini dari F-table balok, sebelumnya karena F-table balok sama antar kolom itu derajat bebasnya sama, 3 sama-sama 3, maka kita gabung aja jadi 3,9, dan kita lihat tabel di sebelah kanannya yang udah tersedia itu warna kuning, itu kita ambil 3 di kolom dan 9 di baris, itu maka ketemu F-table-nya 3,86. Maka kesimpulannya ada pengaruh perbedaan sekretaris terhadap jumlah ketikan per menit. Boleh selanjutnya. Oke, selanjutnya saya ingin membacakan latihan soal 2. Data di bawah ini adalah jumlah uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit dalam bentuk dolar. 4 jenis kartu kredit bandingkan. Ada Astra, BCA, Citi, dan juga Amex. Ujilah dengan alfa 0,05, apakah ada pengaruh perbedaan kartu kredit pada penggunanya. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Di sini ada JKK, yang dimana JKK itu adalah jumlah kuadrat antar kolom. Dan di Astra bisa dilihat ada 5 angka dan bisa dijumlahkan. 8 tambah 7 tambah 10 tambah 19 tambah 11, totalnya 55. Dan seterusnya ada di BCA yang memiliki total 61, terus di Citi yang memiliki total 76, dan Amex totalnya 54. Semuanya dijumlahkan dikurangi 246 kuadrat per 19, dan totalnya semuanya adalah minus 97,5. Dan di sini kita ada JKT. JKT itu adalah jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu semua jumlah datanya dikuadratkan
terus dikurangi total data per jumlah data. Di sini ada 8 kuadrat, terus 7 kuadrat, sampai seterusnya sampai ke 15 kuadrat, dikurangi 246 kuadrat per 19, sama dengan 254,9. Dan terakhir ada JKS, yang dimana JKS itu adalah jumlah kuadrat sisaan. Rumus JKS itu adalah JKT dikurangi JKK. Di sini JKS-nya 254,9 dikurangi 97,5. Minus ketemu minus menjadi plus, jadi totalnya 352,4. Boleh di next. Dan sekarang kita masuk ke tabel ANOVA. Di sini ada sumber keberagaman yang dimana ada derajat beban, jumlah kuadrat, varian ragam, F-hitung, F-tabel. Dan juga ada antar kolom sisaan total. Gimana sih cara kita mencari derajat beban antar kolom? Di sini ada 3, gimana kita bisa menemui 3. Di sini ada rumusnya yaitu R-1. R-1, R-nya itu adalah 4, jadi 4 dikurangi 1 jadi 3. Terus ada yang sisaan itu rumusnya adalah K-1. K-nya itu adalah 16, 16 dikurangi 1 jadi 15. Dan di sini derajat beban totalnya berarti 15 ditambah 3 sama dengan 18. Nah, sekarang kita ingin mencari jumlah kuadrat antar kolom. Jumlah kuadrat antar kolom itu adalah jumlah kuadrat dari JKK, yang dimana angkanya adalah minus 97,5. Terus kalau sisaan itu adalah dari jumlah JKT yang dimana 254,9. Dan ditotalin dikurangi menjadi 254,9 dikurangi minus 97,5, jadi hasilnya 157,9. Dan sekarang kita masuk ke varian ragam. Gimana cara mencari varian ragam antar kolom? Caranya adalah 97,5 dibagi 3 sama dengan minus 32,5. Terus kalau kita ingin mencari varian ragam sisaan, caranya adalah 254,9 dibagi 15. Jadi hasilnya 23,5. Dan kalau kita ingin mencari F-hitung, caranya yaitu minus 32,5 dibagi minus 97,5 sama dengan hasilnya yaitu minus 1,4. Dan terakhir, jika kita ingin mencari F-tabel, caranya diambil dari variabel 1 dan 2. F-hitung, F-tabel, maka terima HO. Tidak ada pengaruh perbedaan kartu kredit pada penggunanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.